Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Kasugan rahmat saha berkahipun Allah. Mugi tansah kajiwa kasarira dumateng para rawuh kakung miwah putri. Wonten ngarsanipun para alim ulama langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Haji Surur Hadi ingkang tansah kula antu mawaidhah hasanah saha barokah doanipun. Wonten ngarsanipun sepuh kasepuhan wonten ing wilayah RT 11 RW 04 Tabuan Papringan. Wonten ngarsanipun Bapak Ketua RW, Bapak Ketua Takmir dan sedaya hadirin hadirah rahimakumullah. Minangka purpane atur monggo sareng-sareng tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan rahmat hidayah katite ing dalu menika kula panjenengan sedaya saged bermuwajahah silaturahim wonten kalihipun Bapak Insinyur Haji Tri Koryawan ingkang dalu menika badhe ngawontenaken pengaosan ugi slametan kenduri ing dinten dalu menika. Mugi-mugi adicara ing dalu menika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga kita diapi umatnya dan mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami di sini sebagai pembawa acara, perkenankan untuk membacakan surat acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan pembahasan ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Shahibul Bait. Acara yang keempat mau'idhah hasanah dan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Aturaken sugeng rawuh Bapak Dukuh. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo sareng-sareng adicara ing dalu menika dipun wiwiti dipun purwakani kanthi manungku pujo wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi lampahing adicara ing dalu menika lan hajatipun Bapak Insinyur Tri Koryawan sak keluarga anggenipun badhe ngijabaken putrinipun pinaringan lancar tebih ing rubeda lan pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan sedaya hajat dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi waosan umur kitab adicara ing dalem menika beto barokah manfaat lan ridho dari saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung miwah putri ingkang sinasa kaliwanan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Muhammad Zaki Makarim.
Pada yang terhormat Ustadz Muhammad Zaki Makarim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Demikian bacaan ayat Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaatnya kala yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Zaki Makarim diucapkan terima kasih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang sinasa ing kayuwanan, dungkap adicara ingkang ketiga inggih menika atur pambagya harja. Ananging saderengipun badhe sikut sawetawis badhe lumados pujukan saha dhaharan prasaja saking Shahibul Bait.
Bukan nggak jatuh, nggak nyala. Ada. Apa? Sama. Ya. Oke. Mboten njuk. Oh. Sekarang malah nggak masuk. Para rawuh kakung Dewa Putri ingkang sinopun kapunmatan ingkang sampun pikantuk unjukan saha dhaharan minangka cetaning pakurmatan saking Sohibul Bait kersanipun dipun unjuk saha dipun harus monggo. Udah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mboten kita ingkang margikan anggenipun Bapak Ibu Widoso Dahar Basuki Kasugatan adicara kula lajengaken. Acara yang ketiga sambutan atau pembagi harjo saking Sohibul Bait yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Insinyur Haji Tri Koryo. Pada beliau kami persilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama hari ini. Yang terhormat Pak Cukup, matur nuwun, karuan kakung mriki, Bapak Suluri, Pak RW, Pak RT dan sedoyo rencang-rencang aku mau Putri datang pada Papengan, juga adik-adik serta kakak saya yang bisa hadir pada malam ini, juga yang terhormat kakaknya Mas Jalu alhamdulillah bisa ikut hadir dalam acara ini. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini bisa hadir pada acara. Saya sekeluarga ingin mohon doa restu dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya
insya Allah besok Minggu tanggal 18 Januari kami akan menikahkan anak saya Nadia Nurvita dengan Mas Jalu Yes Firdausi. Jadi kita itu kemarin dia tinggalnya di Banjarmasin, sedangkan Mas Jalu ini tinggalnya kerjanya di Australia. Nah, mereka bisa ketemu di mana, itulah yang namanya jodoh, saya tidak tahu. Bisa saja terjadi. Jadi mereka dipertemukan di perjalanan mungkin seperti itu. Insya Allah nanti pada tanggal 18 Januari akan melangsungkan akad nikah serta pernikahan di Senayan City Hall di Sleman, Senayan Jakarta ya. Sleman City Hall, Gedung Malika di lantai 4. Saya sekeluarga mohon doa restu, mudah-mudahan acaranya bisa berjalan secara lancar, bisa sukses dan semuanya bisa sehat semuanya. Karena mungkin besok itu anak kami itu jam 2 pagi katanya harus dirias. Jadi karena akad nikahnya mulainya dari jam 7 pagi. Mudah-mudahan acaranya bisa lancar dan semuanya bisa sehat. Juga saya mohon maaf sebesar-besarnya jika di dalam pelaksanaan hari ini ada sesuatu kekurangan. Mohon saya diberi maaf. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa akan lebih bagus lagi. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Syahbul Bait. Tujuan Bapak Ibu diundang di tempat ini, di rumah ini, bahwa Panjenengan sedoyo disuwuni untuk memberikan doa restu kepada keluarga Bapak Korewan yang akan menikahkan putrinya Mbak Nadia Nurvita insya Allah di hari Ahad tanggal 18 Januari 2028 di Kaplingan City Mall atau Sleman City Mall. Tadi Senayan ikutan Kaplingan City Mall di Sleman City Mall. Semoga apa yang dihajatkan, yang direncanakan oleh kedua keluarga, baik keluarga dari Pak Korewan maupun keluarga dari Mas Jalu, diberi kemudahan, kelancaran, sehat walafiat seluruh rangkaian acaranya dari ijab di malam hari ini, ijab dan juga resepsi, semoga diberi kelancaran, besar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nantinya kedua mempelai kedua ini, Mbak Vita dan Mas Jalu, dalam mengaruh rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mubarakah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas rawuh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu Ma'idul Hasanah dan Doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Haji Sulul Hadi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawabnya salam ingkang semangat, segala penyakitnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih yang jawabnya salam, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahlihi. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam keluarganya. Dan kata Rasulullah, akulah yang paling baik dalam keluarganya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Yang kami hormati, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Insinyur Haji Tri Koryawan beserta istri sekeluarga, Pak Dukuh yang kami hormati, Bapak Kukuh selaku RW yang kami hormati, Pak Gianto mantan RW yang kami hormati, Pak RT yang masih aktif. Ini karena menantu saya, karena gedungnya sebagai RT ya saya tetap panggil Pak RT di sini. Di sini di rumah Bapak. Pak mantan RT 10 yang kami hormati, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang sudah kawin maupun yang belum sunat. Ini dua anak kecil yang kami hormati. Pada malam hari ini sampai nanti puncaknya pada hari Ahad, hari Minggu, kita itu semuanya numpang bahagia. Yang paling berbahagia itu adalah Mbak Vita. Besok pada hari puncaknya pada hari Minggu, malam ini kita nyicil numpang bahagia. Ini apa nggih Pak? Nggih, numpang bahagia. Ada sebuah lagu dari Nasidariyah. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Ini burung ini. Duhai senangnya pengantin lawas, pergi bersama ke pantai Cawas. Oh sama. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, hidup bersama menjadi keluarga sakinah. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam mengarungi pengantin baru ini itu nanti tidak lupa pada masa depannya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Allahumma amin. Tentang jodoh,
hal ini malam ini ada 7 langkah yang akan kami sampaikan atau 7 nasihat. Tadi sudah diberikan oleh Bapak Tri Koryawan. Entah jodoh itu dari Kalimantan, kemudian bisa ketemu di Australia. Dari mana ini? Nah, ini ternyata sudah disebutkan dalam Quran Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi jodoh ini sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, dijaga oleh para malaikat. Bapak Ibu yang berbahagia, entah dari mana ketemunya, bermacam-macam. Ada yang ketemu di kampus, belajar bersama. Ternyata di kampus mana? Macam-macam tergantung kuliahnya. Ada yang kampus UPN, gitu. Nah, ketemunya di kampus UPN. Dari Madiun, Jogja, kuliah di UPN, ketemu. Ada yang ketemunya di masjid. Kok bisa Pak? Iya, sama-sama menjadi ustadz-ustadzah TPA. Oh, contoh Masjid Nur Farkan ini banyak perjodohan di Masjid Nur Farkan. Ada yang ketemunya di pantai, sedang rekreasi. Ada yang ketemunya di perjalanan, sedang naik kereta pergi ke Pekalongan, ngomong-ngomong, tukar nomor HP, diteruskan alun menjadi jodohnya. Oke, ini Majaki Nahi dari Pekalongan. Ada yang ketemunya di pasar, berbagai macam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya, ketika Allah akan menghendaki perkara itu, tinggal berfirman, kun fayakun, jadilah maka ia jadi. Mudah bagi Allah. 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakan langit dan bumi, ini Allah sudah mencatat, Mbak Vita, besok kamu jodohnya ketemu dengan Mas Jalu. Ketemunya di mana? Di UPN. 50.000 tahun yang lalu. Kata Bang Roma, asam di gunung, garam di laut, dalam periuk juga bertemu. Tak usah ragu, tak usah bingung, cinta suciku hanya untukmu. Leres nang gunung itu tinggi, laut itu dalam. Ternyata bisa ketemu dalam tempat belanga atau periuk, bisa ketemu di situ. Ini jodoh, tidak ada yang tahu. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua, jadikan rumahmu itu surga bagi kami, bagi kita semuanya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau belum pernah melihat surga, lihatlah rumahku. Itu surgaku. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Gambarannya surga itu adalah enak. Semuanya enak. Jenengan ngunjuk enak. Jenengan dahar enak. Jenengan sare nyenyak. Jenengan istirahat penak. Itu surga. Loh Pak, bagaimana rumahku itu kecil Pak? Gubuk reot apalagi di atas sungai. Bagaimana bisa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kata Rasulullah, yang dimaksud itu bukan rumahnya makrong besar, gede seperti istana. Bukan itu. Tapi kalau dadanya luas seluas samudra, walaupun rumahnya kecil, ya kita nyaman. Lihat itu dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Ingat gak dulu waktu pengantin baru? Dipani kecil kok ya muat, kok ya seneng. Ya piye diatur carane. Ya seneng orang no salahe. Nggih napa nggih? Kelingan mboten? Nah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan sebaliknya, rumahku adalah kuburan. Bukan itu, kuburan itu gambarnya angker. Malam-malam apa suara kucing loh, kayak orang disiksa kayak, padahal kucing gandit. Jangan digambarkan seperti rumahku ini adalah seperti kuburan, jangan begitu. Jadi rumahku adalah surgaku. Oleh karena itu bapak-bapak, ini ceramah ini untuk pengantin baru, calon pengantin baru, dan pengantin lawas. Jangan sampai Anda mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput. Halo, dijawab. Jangan sampai rumput tetangga lebih subur daripada rumput sintetis. Jangan. Jadi rumput tetangga jangan lebih hijau daripada rumput sendiri. Ini nanti bisa berapa ya? Masihkah kau ingat sumpah janjimu saat pertama engkau nyatakan cinta? Kau bilang hanyalah aku dalam hatimu. Dulu kau katakan lebih baik mati apabila harus berpisah dari diriku. Ternyata semua janji-janjimu hanya permainan sandiwara lidahmu untuk menundukkan hati seorang lelaki. Kau bakar cintaku yang suci. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu namanya cinta palsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon pengantin baru maupun para pengantin lawas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala, dan dia menjadikan, dia Allah yang ya, bainakum, di antara kamu adalah
mawaddah warahmah. Mawaddah itu fisik, berupa fisik, yaitu ada kekurangan, ada kelebihan. Cinta, mawaddah, ada kekurangan juga ada kelebihan. Istri ada kekurangan juga ada kelebihan. Suami juga begitu, ada kekurangan juga ada kelebihan. Nah, kekurangan-kekurangan itu masing-masing ditutup oleh suami maupun oleh istri. Sedangkan rahmat ini adalah rahmat dari Allah, kemudian menutup dari kekurangan-kekurangan tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga dalam keluarga kita ini adalah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang tadi sudah disebutkan oleh MC dan hadis yang saya bacakan tadi. Semoga keluarga kita ini semuanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga sanggup dia mengatakan, ya, cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang sekar selamanya. Istri mampu mengatakan seperti itu. Dijawab oleh suaminya, cintaku kepadamu kan selalu bergelora bagai ombak samudra yang tiada pernah reda. Semoga yang kita ucapkan abadi dalam kenyataan. Itu kalau pengantin baru. Kira-kira kalau pengantin lawas bagaimana? Sanggupkah panjenengan mengucapkan seperti itu di hadapan suami, di hadapan istri? Paling-paling pret, hanya dikata seperti itu. Mau enggak kira-kira istri dengan suami sehari-harinya dengan berbahasa yang sopan, yang baik, kemudian apalagi dengan cara Jawa ini boso. Tak terus cek saniki, Pak, kira-kira istri jenengan kali suami ini ngendikan boso apa mboten, Pak? Oh, mboten. Padahal karo tukang bakso niku boso. Nggih napa nggih? Nggih. Pak, bakso Pak, pinten Bu? Kali. Nah, karo tukang bakso wae boso karo bojone karo suamine dhewe. Nah, iki. Lah ngoten niku, Pak. Yo Pak, ora akrab lho nek ora anu ki. Lah nek akrab ki apa kon kudu jangkar. Kemudian istri kalau panggil suami, panggillah kedudukannya. Ojo dipanggil jenenge. Ya. Ini ada Mas suaminya nanti Mas Jalu, kemudian Mbak Vita. Jangan dipanggil lu Jalu, jangan begitu. Ya. Panggillah kedudukannya. Bagaimana? Pak, Mas, siapa lagi? Yang nek iso yang pun. Apa mulai? Pak. Ya. Nah. Oh, kata mbak itu Pak Wah saja. Sebenarnya juga begitu. Suami manggil istri panggilan kedudukannya. Ya, nah kalau masih pengantin baru mungkin yang gitu. Sayang.
jalan-jalan kepleset, awas yang hati-hati aja. Tapi engkau nek wis di anak telu kepleset. Kuwi pengalaman. Syukur kowe. Wandane ngoten iku. Jadi panggilan kedudukannya mama. Mama gitu. Orang dari pucuk sana lantai 2 dipanggil mama. Anaknya suatu ketika menggulai kunci, Pak kuncinya nih di, itu kuncinya di mama ini. Kan letak, maaf ya, ini kucing aja. Itu. Jadi tanda-tanda kepada sakinah ngoten itu. Jadi panggil kedudukannya dengan panggilan yang baik. Jangan sampai terjadi ya, manggil istrinya dipanggil jenenge ya. Apa maneh istri lemu dipanggil si berat loh. Nah, jangan kowe iki saiki montok lho. Nah, ngoten niku. Padha jane gebrak karo montok iki padha, tapi karena dipanggil dengan yang indah seneng. Gebrak karo montok iki padha jajane. Kemudian yang keempat, suami itu jadi imam. Imam itu pemimpin. Jadi berarti hanya imam sholat, enggak. Imam itu pemimpin. Bisa memimpin dirinya, memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya dan keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya dalam seminggu sekali kaum laki-laki wajib melakukan Jumatan. Wajib untuk salat Jumat. Kenapa? Karena di situ ada nasihat-nasihat. Setidak-tidaknya kaum laki-laki ini mendapat nasihat dalam seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Karena pemimpin bisa memimpin dirinya, istrinya, anak-anaknya. Maka kalau Jumatan jangan terlambat. Ya. Wis ning mburi karo merokok ngadeg. Kadang-kadang ning Nur Farkan orang ning mburi tapi ning ngarep imam. Itu yang di sebelah utara itu. Tempatnya itu Pak Iskandar itu. Itu piye kono. Jadi ku angkusiku wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Loh Pak, suami itu memang jadi imam. Ya imam sholat, ya pemimpin. Imam sholat, umpamanya suaminya sholat di masjid berjamaah. Memang begitu utamanya. Setelah itu pulang karena istrinya sibuk di rumah, punya anak kecil dan lain sebagainya, maka tidak ke masjid, cukup sholat di rumah. Suaminya pulang sholat lagi ngimami, menjadi imam kepada istrinya. Baca Al-Fatihah sampai ayat yang terakhir, walau dolin, dijawab oleh istrinya, amin. Jawabannya indah. Sekalipun ketika itu istrinya itu sedang marah, walau dolin, amin, tidak mungkin akan dijawab walau dolin gah atau walau dolin amin. Jadi suami menjadi imam, baik itu imam sholat maupun pemimpin di dalam keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah menyambung tali silaturahmi dari dua keluarga yang dulu adalah orang lain, sekarang menjadi keluarga dari Jogja, keluarga dari Madiun, menyambung tali silaturahmi.
Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa senang dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Barang siapa yang rizkinya ingin dilapangkan, maka sambunglah tali silaturahmi. Dan barang siapa yang umurnya ingin dipanjangkan, sambunglah tali silaturahmi antara keluarga Jogja dan keluarga Madiun. Pengantin lawas, monggo dari keluarga mana dengan keluarga mana, itu menyambung tali silaturahmi. Sekarang yang dulu orang lain, sekarang menjadi keluarga besar. Kemudian yang keenam, untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan anak-anak yang soleh, gitu ya. Bicara tentang anak, ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Hartamu, anak-anakmu itu hanya menjadi perhiasan dunia saja. Al-Kahfi 46. Perhiasan. Ada yang pakai perhiasan? Emas umpamanya. Ini hanya sebagai perhiasan saja. Hati-hati, gitu ya. Kadang-kadang hanya untuk kesombongan saja. Saya punya teman guru dulu di sekolahan, masih aktif. Dia pakai gelang emas, ada kerincingnya. Ketika nulis itu kerincing, kerincing. Gitu ya, mungkin Mas juga masih ingat. Gitu ya. Sehingga dipanggil Bu Kerincing. Gitu. Nah, Bu Kerincing itu diberi julukan Bu Kerincing. Jadi itu panjenengan punya anak nomor 1 itu hanya untuk bangga-banggaan saja. Zinatul hayati dunia, hanya perhiasan dunia saja, kurang bermanfaat. Yang kedua, innama amwalukum wa aulatukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu, anak-anak kamu itu hanya sebagai ujian. Kamu punya harta banyak, ya. Diberi harta banyak. Dulu sebelum punya harta banyak, aktif sholatnya di masjid. Ini ada cerita Sa'labah. Ya. Dulu sebelum punya harta, jadi orang miskin, sholatnya di masjid. Setelah dikarunia hartanya banyak, sibuk, akhirnya dia tidak ke masjid lagi. Hanya sebagai ujian saja. Anak-anakmu juga begitu. Hati-hati. Maka didiklah anakmu itu sejak dalam kandungan, Bapak Ibu yang kami hormati. Sudah dididik dalam kandungan. Begitu lahir dididik lagi, diadani. Kemudian akikoh pada hari ke-7. Tidak mampu hari ke-7, hari 14. Tidak mampu hari 14, 21. Tidak, belum mampu lagi, ditunggu sampai 60 hari. 60 hari belum mampu, ditunggu lagi sampai dewasa. Dewasa belum mampu, sudah cukup. Pak, saya masih ingin mengakikah anak saya. Ya monggo, kalau itu dipaksakan, itu hanya sedekah atau minas sedekah, hanya sedekah biasa. Kalau anaknya sudah dewasa, baru diakikah. Jadi mendidik anak soleh. Kemudian yang ketiga, ini menjadi idaman kita. Qurrata a'yun, menjadi keluarga yang menyejukkan hati kepada kedua orang tuanya. Ini tidak mudah menciptakan anak menjadi penyejuk kedua orang tuanya. Tidak mudah, susah. Ya. Karena dididik tadi, diagami, kemudian diakekoi, kemudian dididik, dimasukkan ke tempat pendidikan.
yang sama dengan kita. Terus begitu, terus sampai dewasa. Akhirnya menjadi anak yang menyejukkan hati kedua orang tuanya. Banyak-banyaklah membaca doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang keempat, anak itu hanya menjadi musuh kedua orang tuanya. Kalau kita sudah mendidik dengan benar, kok anaknya masih begitu? Tugas kita selesai. Kita serahkan pada Allah. Contoh, ini anak seorang nabi. Coba, ingat nggak panjenengan? Nabi siapa itu? Anak yang tenggelam dalam air bah. Istrinya pun juga demikian. Kan'an, ya, sama istrinya Nyonya Nuh, ya, tenggelam dalam air bah. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kamu, anak-anak kamu itu hanya menjadi musuh saja. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ini doa. Maka sebelum doa ada beberapa pantun. Mohon nanti kalau itu baik dikatakan, diucapkan, cakep. Kalau tidak, jadi ngasah bikin pantun. Siap. Satu, minum sekoteng di batu karang, sudah ganteng rajin sembahyang. Mas Jani. Yang kedua, buah semangka, buah duku, ku tak menyangka kaulah jodohku. Mas Jani bener. Yang ketiga, 1.1, nona cantik siapa yang punya? Yang cantik siapa yang punya? Coba. Kemudian yang keempat, jual listrik di kota Mekah. Aduh listrik yang kota Mekah ya. Ini Mekah ya umroh haji itu ya. Yang namanya pantun. Jual listrik di kota Mekah, nona cantik, yuk kita nikah. Ya, bisa hari ini. Ya. Kemudian yang kelima, buah kedondong dimakan sapi. Halo, kok diam? Saya ulangi, buah kedondong dimakan sapi. Wih, jenis sapi geragas. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan besok hari Ahad dalam pernikahannya Mas Jalu dengan Mbak Gita lancar, sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, yang akhirnya setelah akad nikah sah menurut agama, sah menurut negara. Kemudian hari-hari berikutnya mudah-mudahan nanti punya omongan soleh dan solehah. Allahumma amin. Jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Lidha ilahi wa syafati rasulillahi al-fatihah. A'udzu billahi
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعيدنا واغفر حوائجنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والخير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت ya Allah Tuhan. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau bisa menjadikan kesulitan itu mudah jika Engkau menghendakinya. Ya Allah, mudahkanlah Mas Jalu dengan Mbak kita besok hari akan melangsungkan pernikahan. Semoga lancar, tidak ada halangan suatu apapun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi rajaba wa syafana wa balighna ramadhana wa hasilna qasidana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi di bulan Rajab dan Syaban, sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan, dan kabulkan hajat kami, hajat kami, hajat kami. Amin. Itu loh Bapak Ibu. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kurangnya mohon maaf. Sebelumnya burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.